Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih akan membahas soal UKK untuk paket 4, tapi ini diganti dengan aplikasi Micmon ya. Nah, ini masih topologi jaringannya seperti ini. Kita langsung aja masuk ke Winbox. Ini kita nanti akan mengkonfigurasi dari awal sampai akhir. Kalau kemarin kan dua part ya. Kalau ini akan saya bahas dari awal sampai akhir. Jadi dalam satu video. Oke, sudah masuk ke Winbox-nya. Sekarang kita langsung ke konfigurasi awal. Konfigurasi awal kita ganti dulu namanya. Oke, kemudian kita langsung ke interface. Interface-nya diganti ya, Ether 1 internet, Ether 2 LAN. Baik, oke. Kemudian kita cari DHCP client untuk jalur internet. Statusnya udah bound. Kemudian kita ke DNS allow remote request. Next, koneksi ping Google. Oke, udah terhubung. Next, SNTP enable, tulis dulu id.pol.ntp.org. Apply. Kalau masih merah ini di copy dulu ke ping ya. Jadi kita ping dulu. Copy pastenya melalui mouse aja ya. Oke, tinggal di copy yang ininya ke SNTP ini. Play. Oke, sekarang konfigurasi waktu ini kita cari yang Asia Jakarta ya. Play. Oke, sekarang Ether 2 kita ini udah ditulis ya, LAN untuk Ether 2, tinggal kita ngasih IP address-nya. Ini sudah ada IP address dari DHCP client tadi. Sekarang kita bikin IP address Ether 2 ini ya, menurut soalnya begini. Kita ke LAN, play. Oke, kita sekalian aja ya bikin IP address untuk WLAN-nya. Nah, ini untuk WLAN masih merah karena belum diaktifkan di wireless-nya nanti ya. Kemudian selanjutnya DHCP pool atau DHCP server, DHCP setup, pilih yang LAN. Next. Nah, ini kita ganti jadi 100 karena di sininya 99 klien. Next. Oke. Kemudian firewall NAT, IP firewall NAT. Di sini src NAT, kemudian short address-nya 192.168.10.0/25. Kemudian out interface-nya internet, karena kita akan mendistribusikan internet ke jalur LAN ya. Ini jalur LAN. Action masquerade, apply. Oke. Sekarang tes koneksi
ke internet dari kliennya, berarti di sini ya, di cmd ping google.com. Ini udah ya, udah ada, ininya juga sudah connect. Nah, sekarang kita konfigurasi wireless. IP tadi kan sudah ada ya WLAN-nya untuk IP address. Sekarang kita aktifkan WLAN atau wireless di sini, checklist, kemudian double klik, HP bridge, kemudian ininya BGN. Nah, ini sesuai dengan soal. Misalnya begitu, apply, oke. Ini sudah. Sekarang konfigurasi hotspot DHCP polnya, IP hotspot setup WLAN ini ganti jadi 100, play. DNS name nya tulis next. Oke, beres. Sekarang konfigurasi firewall NAT di WLAN ya. Nah, 192.168.20.0/24, kemudian out interface nya internet ya. Kita akan mendistribusikan internet ke jalur WLAN, kalau tadi ke jalur LAN. Play, oke. Sekarang konfigurasi blokir ping, filter rule. Nah, di sini chainnya itu input, kemudian 192.168.10.2 ya. Kenapa 2? Karena untuk IP address yang punya kita adalah 1, jadi mulainya dari 2 ya. Oke, 2 sampai 192.168.10.100 bukan 150 ya. Jadi kita tuh kan punya 99 klien, tapi nanti akan dibagi 2. Yang IP kecil itu tidak bisa ping ke router, yang IP besar itu tidak bisa ping ke wireless ya. Ini IP kecil dari 1 sampai 50 atau dari 2 sampai 50 tidak bisa ngeping ke 192.168.10.1. 10.1 nya itu kan IP router kita yang tadi di sini di address, dan IP 10.1. Jadi kenapa dimulai dari 2? Karena satunya itu ada di sini ya. Oke, kemudian protokolnya itu ICMP ya, ICMP. Nah, langsung ke actionnya itu drop, play, oke. Satu kita punya rule, kemudian satu lagi kita bikin untuk rule IP besar ya, 192.168.10.1 sampai 192.168.10.100 ya. IP besar ini tidak bisa ngeping ke 192.168.20.1, tidak bisa ngeping ke wireless. Wireless itu berapa IP-nya? Cek di sini. IP wireless kalian berapa? Di sini saya IP-nya 20.1 ya. Ini 20.1. Kemudian ini ICMP. Actionnya drop, play, oke. Kita punya 2 ya aturan untuk block ping. Sekarang kita konfigurasi logging. Logging masih ada di firewall ya. Ini logging ini kita masih di filter rule. Kalau logging ini masih input,
tapi langsung ke action ya. Actionnya itu adalah log, kemudian lognya di checklist, apply, oke. Ini kita udah ngerjain yang ini ya. Sekarang kita atur password dari Mikrotik itu sendiri. Kita bikinnya admin aja ya, jadi passwordnya admin gitu ya. Ceng, udah. Untuk konfigurasi Mikrotik kita tinggalkan dulu, kita masuk ke Mikmon ya, ke Mikmon. Oke, Mikmon, ke Mikmon. Nah, setelah ada hijau seperti ini, kita buka Mikmonnya. Nah, ini username Mikmonnya defaultnya itu Mikmon 1 2 3 4 untuk kita masuk ke Mikmon. Nah, kita delete dulu yang ini ya, biar enggak liar. Add router, kemudian session name-nya misalnya Bani, terus IP Mikrotik kita berapa, 192.168.10.1. yang punya saya begini ya, mungkin kalian beda lagi karena di sini kan IP router kita di sini 10.1. Tadi admin, kemudian ini kita ganti. Nah, ini kita tulis yang sesuai dengan hotspot tadi yang kita bikin. DNS name-nya ada di IP hotspot, kemudian sini server profile tuh ada bani.net, tulis di sini. Save, connect. Nah, setelah connected, kita bikin dulu user profilenya. Ini ada di dashboard. Ini ya, yang ini ya. Ini udah. Sekarang yang ini kita bikin di dashboard, kemudian hotspot, kemudian user profile, add user profile, kemudian di sini tulisnya harian gitu aja ya. Kemudian di sini 512K sampai 1M. Expirednya remove, validity 24 jam. Setelah itu udah ya, validity tinggal di save. Sekarang ke user, kemudian generate. Kita kan akan membuat 20 user, tulis kuantitinya 20. Ininya gini aja ya, nggak perlu dirubah-rubah. Nah, ini profilnya harian yang tadi kita buat. Setelah itu generate print. Nah, kita punya 20 user hotspot. Nanti kita cek ya, apakah username dan password ini bisa masuk atau bisa login atau tidak. Nah, sekarang kita ke pemblokiran ya. Untuk pemblokiran ini ada dua cara, yaitu melalui address list dan melalui web proxy. Untuk yang Linux saya pilih yang address list karena lebih simple. Kita langsung ke konfigurasi blokir website, itu ada di firewall. Kemudian di sini kita tulis address list, kita pilih address list, kemudian namanya Linux. Addressnya www.linux.org. Play, oke. Kemudian kita masuk ke filter rule, tambahkan chainnya forward, kemudian interface-nya WLAN. Kemudian pilih advance. Di sini kita pilih yang tadi kita buat Linux ya, advance.
Kemudian actionnya berarti kita akan memblokir itu drop ya, apply. Oke, nah ini sudah memblokir Linux. Nah sekarang kita blokir file lewat web proxy. Nah sekarang kita ke sini ya, konfigurasi blokir file dengan web proxy. Kita ke NAT, kemudian tambahkan di sini generalnya, chainnya itu dst-nat. Nah, dst-nat, kemudian protokolnya itu TCP ya, TCP, kemudian dst portnya 80, interface-nya WLAN, actionnya redirect to portnya 80 apply. Oke. Nah kita sudah buat transparansi proxy. Sekarang kita masuk ke web proxy-nya. Nah ini kita enable anonymous, portnya tadi sesuai dengan yang tadi diatur 80. Di sini kita tulis sesuai dengan change on this access. Nah di sini kita tulis 192 yang akan kita blok aksesnya melalui web proxy ya, 192.168.20.0/24. Kita akan memblokir file mp3 ya, bintang.mp3 bintang. Actionnya deny, play, copy, mkv, apply. Oke, jadi kita sudah punya web proxy access jadi untuk memblokir file mp3 dan mkv. Pastikan di apply. Oke. Untuk konfigurasi sudah beres ya, dari awal sampai akhir. Kita tinggal ke pengujian. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian ya. Untuk pengujian pada Ether 1 itu IP DHCP client tadi sudah dicek dan bound statusnya, DNS udah, NTP udah. Kemudian untuk pengujian pada klien LAN ini sudah, kalau sudah connect di sini sudah dipastikan ini yang konfigurasi IP statik dan terhubung ke internet ini sudah beres ya. Kemudian tinggal kita cek blocking ping ke router. Nah, kita cek blocking ping ke router. Kita cek dulu IP kita tuh berapa ya. Kita cek di status. Nah, ini IP-nya 10.100. 10.100 itu ini kan untuk 10.1 sampai 50 tidak bisa ngeping, sedangkan kita IP-nya 10.100. Kita ganti dulu IP kita sesuai dengan rule yang kita buat tadi. Oke, kita ganti dulu ya dari range 10.2 sampai 10.50 ya. Kita ganti aja jadi 5 ya misalnya. Default gateway-nya itu 1 ya. Default gateway sesuaikan dengan IP router ya. Kalau yang punya saya tadi diaturnya 10.1. Oke. Ini kita sudah ganti IP-nya jadi 10.5. 10.5 itu tidak bisa ngeping ke
router. Kita coba ping di CMD ya. Kita cek ping ke router. Router kita kan 1 ya, 10.1. Kita cek. Oke, berhasil ya. Jadi tidak bisa ngeping ke router. Untuk IP 10.2 sampai 10.100 ini saya ganti jadi 5. Sekarang kita pengujian tidak bisa ping ke klien wireless dengan IP range-nya 50 sampai 100. Ini kan kita IP komputer kita tadi udah diganti ya jadi 5. Kita ganti lagi jadi range-nya yang besar. Misalnya 80. Nah, ini sudah kita atur lagi ya 10.80. Kita cek di CMD lagi. Kita ping ke klien wireless ya, tadi 192.168.20.1. Oke, request timeout RTO berarti kita sudah berhasil memblokir ping ya. Yang ini kita berhasil. Kemudian sekarang logging kita klik aja logging di sini. Ini adalah status router yang kita pakai. Oke, untuk klien LAN sudah. Sekarang kita pengujian di sisi klien WLAN ya. Kita disablekan dulu untuk jalur ini ya, LAN. Kita masuk ke WiFi. Oke, kita masuk ke WiFi Bunny Proxy yang tadi kita bikin, konekkan. Nah, ini kita disuruh login melalui voucher yang kita buat. Nih, kita login. Nah, ini sudah connect ya untuk jalur WLAN dan sudah login melalui voucher yang tadi dibuat di Micmon. Kemudian kita cek aja internetnya. Udah ya. Ini udah, hotspot udah, akun udah, login udah, terhubung internet udah. Tinggal kita ke web proxy dan pemblokiran Linux ya. Linux apakah bisa terblokir untuk Linux ORG atau belum ya. Terus kita coba lagi. Ini kita buka ya Linuxnya di sini. Apakah terbuka atau tidak. Terus kita cari file MP3. Kita buka, coba yang ini. Nah, ini sudah terblokir lewat web proxy. Sekarang kita cari mkv nya. Ini yang saya kasih di grup ya. Ini kita buka. Oke. Untuk Linux sudah terblokir, untuk MP3 juga sudah, untuk mkv juga sudah. Nah, untuk konfigurasi dan pengujian sebenarnya cepat ya kalau lancar. Jadi banyak-banyak latihan. Ini sekitar mungkin setengah jam ada lah ya untuk konfigurasi dan pengujian. Ini sudah berhasil. Semoga
Sukses UKK-nya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.